Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti Al-Quran bukan hasil karya manusia. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan suatu mukjizat yang diberikan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran bersifat abadi dan menjadi petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran berisi nilai-nilai dan ajaran yang benar, praktis, dan kontekstual, yang menjadi panduan bagi seluruh manusia. Tidak seperti sekadar tumpukan teori, Al-Quran tidak mengajarkan hal-hal yang mustahil digapai. Ia menganggap manusia sebagaimana adanya dan mendorongnya untuk mencapai hal-hal yang dapat digapai. Dalam Al-Quran, terdapat jawaban atas pertanyaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Keindahan bahasa Al-Quran dan apabila Al-Quran dilantunkan tidak ada yang bisa menandinginya. Banyak orang merasakan getaran hati saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendapatkan petunjuk kebenaran. Al-Quran tetap terjaga dalam keasliannya. Satu-satunya kitab yang tetap dalam satu bahasa dan satu huruf meskipun telah diturunkan 14 abad yang lalu. Meskipun banyak upaya memalsukan Al-Quran oleh orang-orang kafir, upaya tersebut selalu tidak berhasil. Bahkan, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, dan 51.900 kata dapat dengan mudah dihafalkan oleh orang-orang yang beriman dan memiliki hati yang bersih. Di era informasi saat ini, keraguan tidak dapat dihindari, terutama dalam diskusi mengenai agama dan kitab suci. Namun, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia. Waktu terus berjalan, banyak fakta ilmiah yang terungkap dan bersumber dari Al-Quran, termasuk prediksi peristiwa dunia yang kemudian terjadi. Bahkan, ilmuwan sering menemukan bahwa fakta yang mereka temukan sudah tertulis dalam Al-Quran sebelum penelitian dilakukan. Berikut adalah beberapa bukti bahwa Al-Quran bukan hasil karya manusia. 1. Penciptaan alam semesta. Pada mulanya, seluruh alam semesta berupa nebula utama, kemudian mengalami ledakan yang dikenal dengan sebutan Big Bang. Akibat dari ledakan ini, terbentuklah galaksi, bintang-bintang, bulan, matahari, dan bumi. Teori Big Bang ditemukan oleh seorang astronom asal Amerika bernama Edwin Hubble pada tahun 1929 yang lalu. Ternyata, teori Big Bang ini sudah dikatakan dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Allah berfirman, "Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya." Surah Al-Anbiya ayat 30. 2. Bentuk bumi. Sebelumnya, orang meyakini bahwa bumi itu datar. Pada tahun 1577, Sir Francis Drake melakukan perjalanan keliling dunia untuk membuktikan bahwa bumi berbentuk bulat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bumi sesudah itu dihamparkannya." Surah An-Nazi'at ayat 30. Dalam bahasa Arab, dahaha, yang terdapat dalam surat An-Nazi'at tersebut salah satu maknanya adalah dihamparkan, dan makna lain yang berasal dari bahasa Arab adalah duya, yang berarti telur. Zaman sekarang, manusia tahu bahwa bumi itu tidak sepenuhnya bulat seperti bola, tapi berbentuk lonjong di kutub-kutubnya dan di tengahnya bulat. 3. Batas penghalang air laut. Menurut ahli di bidang kelautan, diketahui bahwa ada dua jenis air, yaitu air asin dan tawar yang menyatu di laut. Yang keduanya tidak bisa bercampur satu dengan yang lainnya jika menyatu karena perbedaan jenis dan masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Surah Al-Furqan ayat 53. Manusia hanya mengetahui dua jenis air. Akan tetapi, Al-Quran mengatakan tentang batas penghalang, air asin dan air tawar itu. Area tersebut kemudian dinamakan sebagai pembatas, barzah, dalam Al-Quran. 4.
Perputaran siklus air. Air laut menguap menjadi awan dan bergerak menjadi bintik-bintik air. Kemudian, awan tersebut akan menurunkan hujan dan siklus air ini akan terus berulang-ulang. Siklus air ini dipelajari tahun 1580 saat Sir Bernard Palissy berbicara mengenai siklus air untuk pertama kalinya. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh Bernard Palissy tahun 1580, ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Siklus air ini dikatakan dalam beberapa ayat Al-Quran secara mendalam. Hal ini dikatakan salah satunya dalam surah Az-Zumar ayat 21. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air, hujan, dari langit, lalu Dia mengalirkannya menjadi sumber-sumber air di bumi? Hal yang sama juga diterangkan dalam surah-surah, Rum ayat 24, Al-Hijr ayat 22, Al-Mu'minun ayat 18, Rum ayat 48, An-Nur ayat 43, An-Naba ayat 12 sampai ayat 14, Ar-Radi ayat 17, Al-Furqan ayat 48-49, Yasin ayat 34, Faatir ayat 9, Jatiyah ayat 5, Ka'af ayat 9-10, dan masih banyak lagi. 5 gunung sebagai pasak bumi. Para ahli mengatakan bahwa dalamnya muka bumi mencapai 300.780 mil. Bagian intinya adalah panas dan cair, bagian luarnya adalah kerak tipis, hanya 1-20 mil ketebalannya, serta ada kemungkinan besar akan bergerak lantaran fenomena melipat yang menciptakan pegunungan untuk mencegah bumi dari guncangan. Allah berfirman, "Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak." Surah An-Naba, ayat 67. Kemudian firman Allah, "Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka." Surah Al-Anbiya ayat 31. 6 Cahaya bulan. Sebelumnya, banyak manusia yang mengatakan bahwa bulan mempunyai cahayanya sendiri. Namun di zaman sekarang umat manusia sudah mengetahui bahwa cahaya bulan bukanlah cahaya sendiri, melainkan cahaya pantulan dari cahaya matahari. Fakta tersebut baru diketahui oleh manusia pada 50-200 tahun yang lalu. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari, Sem, dan bulan yang bercahaya, dari pantulan." Surah Al-Furqan ayat 61. Dalam bahasa Arab, matahari adalah Sem, dan cahayanya selalu dijelaskan dengan kata siraj, yang mempunyai arti obor atau lampu bercahaya. Sementara bulan dalam bahasa Arab adalah Kamar, cahayanya selalu dijelaskan dengan kata munir atau nur. Munir mempunyai arti cahaya dari sumber lain dan nur artinya adalah cahaya yang terpantul. 7 Matahari berotasi pada porosnya. Pada mulanya, manusia mempelajari bahwa matahari berputar tapi tidak berotasi pada porosnya atau statis. Akan tetapi, teori sains sekarang membuktikan bahwa matahari kira-kira memerlukan waktu 25 hari untuk menyelesaikan satu rotasi. Padahal Allah sudah berfirman, "Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan." Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Surah Al-Anbiya ayat 33. Kata yasbahun dalam bahasa Arab menerangkan tentang pergerakan dari suatu benda. Bila membicarakan mengenai benda langit, artinya bahwa matahari dan bulan selain berevolusi, keduanya juga berotasi pada porosnya. 8. Tidak ada makhluk yang bisa membuat yang menyamai Al-Quran. Bukti kebenaran Al-Quran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Allah memberikan 3 tantangan dalam Al-Quran kepada manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Pertama, Allah menantang manusia untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia,
sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surah Al-Isra, ayat 88. Kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Allah berfirman, bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, maka datangkanlah 10 surat seumpamanya dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Surah Hud ayat 13-14. Ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, atau mereka mengatakan, Muhammad membuat-buatnya. Katakanlah, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu orang yang benar. Surah Yunus ayat 38. Dalam ayat lainnya, dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuat, dan pasti kamu tidak akan dapat membuat, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Baqarah ayat 23-24. Demikianlah akhirnya bisa disimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia di dunia ini. Marilah kita pedomani Al-Quran ini sebagai pegangan kita agar kita selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.